share lah. Selamat siang teman-teman. Kita akan ngobrol sama Indra Bayu Wijaya, nasihat dan perencana keuangan berbasis fee. Nah, kita bakal ngomongin tentang profesi perencana keuangan, apakah menjanjikan. Nah, pengen nanya nih, karena kan kita Finansialku juga perusahaan perencanaan keuangan. Halo Pak Gendro Salim. Perusahaan perencana keuangan, pengen tahu lah sudut pandang dari teman-teman perencana keuangan lain. Ada dari Indra Bayu, nanti besok dengan Pak Safir Senduk. Nah, Jumat malam sama Pak Safir Senduk. Jadi kita ada update terus berbagi sudut pandang lah mengenai perencanaan keuangan. Jangan melulu dari Finansialku, kita pengen tahu juga sudut pandang dari orang lain. Pak Riki, halo Pak Riki. Wah, Pak Riki ini kepala cabang Mitsubishi UFJ. Bukan. BOT Bumi Putra Finance. Waduh, Pak Riki. Halo Pak Riki. Karena makin kesini makin banyak yang pengen jadi perencana keuangan, pengen tahu gitu loh, menjanjikan gak sih? Nah, kalau menjanjikan lama-lama gue jadi CFP juga nih lama-lama. Ya, sambil menunggu, sebentar saya hubungin dulu ya. Halo Fauzi Sofyan, apa kabar di Bandung? Sembari menunggu, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak nih tentang profesi perencana keuangan? Perlu sertifikasi apa saja bang buat jadi financial planner? Nah, sekalian nanti kita tanya nih Bro Fauzi sama yang perencana keuangannya. Ini di luar Finansialku, jadi kita nanti berbagi sudut pandang. Nanti kita tanya-tanya nih sama Bro Indra Bayu Wijaya. Siap. Jangan lupa download aplikasi Finansialku untuk melakukan perencanaan keuangan langsung dari handphonemu. 30 hari gratis, selanjutnya berbayar 35.000 sebulan atau 350.000 setahun. Kamu sudah dapat berbagai macam fitur, mulai dari mencatat anggaran, melakukan perencanaan keuangan, sampai tanya jawab perencanaan keuangan dan fitur-fitur lain seperti beli reksadana, beli asuransi, terus juga donasi. Terus juga awal bulan depan, wah saya excited banget nih karena nanti teman-teman bisa nonton live event kita langsung dari aplikasi Finansialku. Jadi langsung download supaya nggak ketinggalan event-event terkini bersama narasumber terkece bersama Finansialku dan langsung dari aplikasi Finansialku yang saat ini sudah digunakan lebih dari 250.000 pengguna. Halo Bro Michael Pranajaya. Wah, ini trainer kondang nih. Wah, biasanya bolak-balik Kalimantan terus nih untuk training. Oke. Sembari menunggu, nanti malam saya bakal live sama Pak Frans Budi Pranata ngomongin coaching online. Terus juga besok jam 3 sore bersama John Ethan Saputra, founder dan CEO dari
dari MySpace Palembang, coworking space paling eksis. Pak Safirdan. Oke, sudah tersambung sama Pak Indra Bayu Wijaya. Halo, masih menunggu? Halo. Halo, bro. Apa Pakai masker ya? kabar? Nggak apa-apa. Soalnya ini lagi di rumah sakit. Oh, lagi di rumah sakit. Siapa yang sakit, bro? Lu lagi tes atau gimana? Nyonya kontrol. Oh, nyonya kontrol. Waduh, mantep nih. Lagi di kota mana, bro? Di Semarang aja lah. Di home base-nya di mana lagi? Oh, di Semarang. Soalnya kan kita ketemu di Solo kan kemarin. Iya, di Solo. Kan direla-rela ini mau ketemu Tom Elvin tuh. Betul. Doain lah kita lancar lagi, nanti kita roadshow lagi nih. Iya, di Solo. Tadinya kita ada mau roadshow hampir 60 kota tahun ini, tapi ketunda semua ya udah. Cuma poin positif, betul. Poin positifnya bisa ngobrol sama Bro Indra Bayu Wijaya nih. Bro Indra, jadi ini Make Money Series nih. Jadi series yang kita ngobrol sama orang-orang yang memang punya profesi, pengusaha, supaya kasih sudut pandang. Mungkin sampai sekarang kan beberapa mungkin dirumahkan, beberapa startup juga ada yang PHK karyawan, yang mungkin ada yang berinisiatif atau apa belajar untuk jadi perencana keuangan, bro. Salah satunya kan kayak Bro Indra Bayu Wijaya ini. Jadi kita bahas-bahas mengenai perencana keuangan. Kita mulai aja, bro ya. Iya, boleh. Iya, nanti dicurigain sama ini nanti. Si susternya atau dokternya. Oke, lanjut. Lu sejak kapan, bro, pengen jadi penasehat plus perencana keuangan? Karena di profil lu tuh benar-benar ini bayonya menarik. Jadi penasehat plus perencanaan keuangan berbasis fee. Jadi kalau mau nanya lu harus berbasis fee kan? Oke. Jelas, bro, jelas. Bener, harus to the point kan. Jadi kalau konsultasi lu mesti keluar fee. Nah, ini sejak kapan, bro? Jadi gini, kalau ceritanya sih panjang ya. Kalau apa, bro? Gimana? Tadi mau ngomong apa? Ya? Kalau apa tadi? Kedengeran. Oh ya, kalau nggak ditulis kayak gitu ntar ya kan ini kita temen nih. Jadi kayak gitu. Kemarin aja bantuin teman di link beli saham hampir sekitar 30 sekian juta. Cuman iya lah, ntar gua bantu ini ya makan malam ya gitu coba. Aduh, gak apa-apa lah, itu investasi namanya, investasi di network ini. Iya benar. Gimana, bro? Boleh ceritain sedikit, bro, sejarah lu sampai lu menyandang status ini. Nah, itu gimana, bro? Jadi gini, kalau ceritanya sih panjang juga sebenarnya, karena sebenarnya nggak pengen jadi perencana keuangan dulunya, tapi maunya jadi fund manager lebih tepatnya. Oh, fund manager. Iya. Biar kayak bisa jiwasraya gitu loh, ini yang. Aduh, jangan sebut merek, bro, ntar disadap kita. Oh iya benar. Kan itu kan kas gede nggak apa-apa, semua orang tahu, pada tahu. Nggak apa-apa, santai aja. Rahasia umum itu. Rahasia umum. Jadi gini, dari zaman SMA, dari SMP ke SMA dulu, udah ngerti yang namanya pasar keuangan sebenarnya. Udah ngerti sama saham, udah tertarik dari umur segitu, jadi sekitar tahun 2007 2008 ya. 2008 tuh udah senang sama yang namanya pasar keuangan. Teman belum berani masuk waktu itu, dilalah kan waktu itu juga Great Depression 2 kan, yang subprime krisis tuh yang 2008. Nah, gue ingat banget tuh Nike pecat hampir 4.000 sekian pegawai di Indonesia gara-gara yang itu kan. Salah satu yang emang tempat itu kan berita-berita pasar keuangan lagi runtuh dari kecil, nggak tahu dari anak SD kan soalnya lihatnya kartun gitu ya dulu. Kalau saya soalnya lihatnya berita dari kecil. Ini SMA atau SMP? SMP ke SMA itu. SMP 2008 berarti 12 tahun umur lu ketahuan sekarang ya berarti.
Beda tipis lah sama gue umurnya. Iya, beda tipis lah ya. Iya. Terus lanjut ke SMA mulai cari-cari tahu. Kalau itu kan internet udah mulai gampang diakses kan. Kalau di zaman SD itu kan susah tuh, internet harus pakai yang net instan. Kalau zaman SMP ke SMA tuh udah mulai banyak warnet kan. Terus sering banget mulai cari-cari tahu waktu itu. Apa sih saham, apa sih pasar keuangan. Nah, di waktu kelas 2 SMA gue ketemu sama yang istilah CFP sama CFA, Financial Analyst sama Certified Financial Planner waktu itu. Betul. Nah, terus waktu itu udah mulai tertarik, wah gue pengen banget nih jadi CFA waktu itu, CFA. Wah, mantap. Pas 2 SMA waktu itu, pas 2 SMA pengen banget jadi CFA, tapi bukan buat dijual, bukan buat jadi analis, tapi waktu itu kan gue udah mulai senang sama saham kan, ya udah ilmunya gue dapat buat konsumsi terapi sendiri lah ya. gitu, iya. Terus gue sempat cerita tuh sama Ko Melvin juga waktu kemarin kita mau di Solo, pinginnya jadi fund manager tapi kepental jadi perencana keuangan gitu. Karena waktu zaman kuliah, nah ini orang-orang yang mau jadi perencana keuangan atau penasihat keuangan yang berbasis fee ya, bukan yang nanti bentar kita cerita ya, yang berbasis fee atau independen ya, mungkin ada dorongan sosial juga di situ. Gue sendiri pernah ngalamin repot banget nih, melorot mulu kan nih. Nggak apa-apa bro, yang penting doa dulu tadi sebelum live. Jadi gue waktu kuliah niatnya itu pengen punya investasi yang istilahnya seperti mungkin kalau sekarang pendapatan tetap ya sebenarnya ya, punya yang aman, yang bertumbuh walaupun perlahan. Nah waktu itu kuliahnya di jurusan apa dulu? Gimana? Gue kuliahnya di jurusan apa? Finance. Gue kebetulan finance. Oh, finance. Memang dari SMP tuh udah satu line semua ya dari SMP ya. Memang pengennya finance, tapi kebetulan gue SMA nggak IPS, gue IPA banget. Oh, nggak masalah lah itu mah. Gue di kantor akuntan publik juga, kantor akuntan publik aja temen gue dulu SMA semua yang satu kantor sama gue. Iya, yang anehnya ya, gue tuh dulu nggak suka sama accounting loh, nggak sama. Tapi kalau masuk. Kalau lu mau nilai saham kan mesti ngerti dulu pembukuan, baca laporan keuangan. Nah, aja seperti itulah. Nah, waktu itu gue masuk ke koperasi. Koperasi? Iya, gue koperasi yang mana nih? Gue investasi jadi bikin koperasi baru. Lu bikin koperasi? Iya. Gue dengan 19 orang lain, satunya itu adalah yang pencetusnya katanya nih si orang pintar ini itu biasa bikin bisnis. Ini dia itu bisnisnya adalah pernah dengar istilah Bang Titil nggak bang? Bang Titil pernah dengar nggak istilahnya? Jadi orang kayak Bang apa sorry? Bang Titil. Jadi di Jawa. Iya, pernah dengar. Di Jawa itu ada yang namanya orang ngasih utangan buat kayak pedagang-pedagang di pasar. Itu tuh harian bayarnya. Terus kalau ya rentenir yang kayak gitulah ya. Nah, ya kalau di BRI mantri namanya. Nah, terus harian. Terus ternyata dia dan 18 orang lain itu ketipu sama si ini orang. Gue habis sampai 9 digit lah waktu itu. Nah, dari situ gue ngerti, gue karena gue diburu dengan emosi serakah gue, pengennya bertumbuh tanpa gue tidur aja uangnya bertumbuh gitu, tapi gue nggak mau meningkatkan literasi keuangan gue, makanya gue ketipu waktu itu. Karena pikir gue main forex, main saham bisa dapetin 18-20% setahun, itu biasa banget gitu. Setelah itu ditawarin waktu itu 9-10% setahun.
Tahu ya mungkin banget lah, pikir gue waktu itu wah mungkin banget gitu. Ternyata ternyata waktu itu Ya nggak apa-apa lah. Kalau lu nggak tahu begitu kan lu nggak tahu ciri-ciri yang bodong mana, lu nggak bisa tahu kasih tahu klien kan. dari situ gue terpanggil hatinya. Setelah gue terpuruk sempat sampai depres juga, sempat punya gangguan juga. Itu gue terpanggil, seenggak gue dari sekarang belajar keuangan, kenapa enggak ngasih value buat enggaknya teman-teman sekitar aja, keluarga dan teman-teman sekitar. Ya, terhindar. Iya, jangan sampai mereka kecemplung sama hal-hal seperti itu gitu. Betul, setuju. Nah, setelah itu gue baru. Jadi ngambilnya CFP. Iya, gue. Jadi ngambilnya CFP. Gue ambilnya CFA. Oh. Terus ya tetap pengen gue CFA juga, cuma nanti lah. Nah, itu. Oh. Jadi gue geser setelah itu, wow, dan gila gara-gara itu kuliah gue juga jadi kacau. Sedangkan kemana targetnya kan, kuliahnya cepet, ini jalan, nggak usah nunggu beasiswa. Ada kalau dapat beasiswa ya puji Tuhan, alhamdulillah gue pakai beasiswanya. Kalau enggak ya udah ada uang yang bertumbuh dari itu, gue pakai buat kuliah S2. Ya ternyata punya rencana beda di kenyataannya gitu. Nah, S1 di mana bro kemarin? Gimana? S1 di mana? S1-nya di mana? Di Undip. Oh di Undip. Iya di Undip. Di Ponorogo. Iya di. Susah juga tuh masuk situ. Masa tinggal masuk. Susah gitu. Kan? Masuk ya? Tinggal lewatin gerbang aja ya? Iya masuk gerbang aja ya penting. Gitu. Sekarang. Bro. Gimana? Ya gimana? Akhirnya gimana? Ya akhirnya gue lanjut belajar gimana yang lebih ke perencana keuangan, lebih sekarang gue ngomong penasihat plus perencana keuangan gitu ya. Kan ini ada ceritanya juga sebenarnya. Ada ceritanya, boleh silakan. Gue sering geli sebenarnya bang sama teman-teman di industri kita ya yang ngomong sebagai penasihat keuangan atau perencana keuangan gitu. Tapi ternyata nggak jualan advice, tapi jualan produk gitu bang. Iya. Gue tadinya itu mau gue siapin di belakang, tapi lo udah buka. Silakan, bro. Ini ada yang nanya nih dari Mbak Anda nih, beliau dari Astra Finance nih. Ditanya ini langsung, boleh tanya nggak gimana awalnya bisa dapat klien pertama kali? Silakan. Dapat klien pertama kali itu sebenarnya itu nggak baik juga kalau di ini ya di terapin juga buat umum, karena kalau nggak apa-apa ya sebenarnya nilai bisnisnya kalau kita jual produk ke teman dulu. Bro sorry, bisa ditaruh di sini nggak bro? Apa ini ya? Iya. Letak soalnya. Kalau produk kita kan advice sebenarnya kalau kita jual produk langsung ke lingkar satu kita, teman-teman kita kadang kita nggak gimana ya, kalau teman kita itu nggak pengertian dalam hal bisnis, mereka mintanya kayak gratisan gitu. Nah harga teman ya. Iya, padahal yang namanya belajar ini kita juga butuh modal, kita juga butuh operasional sama. Saya juga perlu langganan data, langganan informasi yang buat ditulisin ke klien-klien kan soalnya juga. Nah, tapi kadang teman-teman lingkar terdekat kita tuh malah nggak mau tahu itu. Tapi waktu dulu, karena saya namanya udah kadung jelek, karena yang ketipu dulu itu. Yes. Itu gua pro bono bang. Kerja hampir 2 tahun itu, dari 2017-18an sampai 2020 gue nggak komersil, nggak minta uang. Ya udah, teman-teman yang butuh advice ya udah gue kasih. Terus kebetulan juga waktu itu gue masih berjalan juga main sahamnya. Gue masih bisa hidup bukan dari ngasih advice, tapi dari saham. Tapi gue udah Lazar tuh tahun 2020 pokoknya gue udah komersil mau itu. Gue nggak bisa kalau terus. Gue juga butuh buat kuliah lagi, buat ambil sertifikasi, buat ambil lisensi juga. Nanti kita bahas kan lisensi juga. Nah itu ya mau nggak mau
udah ngomong ya kalau rate gue segini, jadi dari temen puas lah, temennya temen nih yang kita mintain uang. Jadi awalnya emang dia udah mau promonya gitu, gimana dapet klien pertama ya, kebetulan kemarin sempat vakum di media sosial, tapi media sosial itu bener-bener banget punya impact ke bisnis kita sebenarnya. Gimana kita ningkatin exposure kita kalau kita nggak berani diekspos ke publik gitu. Jadi kita mau nggak mau ya ambil media sosial. Sekarang kan banyak banget tuh, ada Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Iya, TikTok ya. Banyak lah. Thank you ya udah follow ya. Iya. Ntar semoga bisa aktif terus, karena itulah cekungan market niche sesuai dengan, kan kita enaknya jadi advisor nih. Enaknya jadi advisor adalah yang bukan masuk ke perusahaan ya, kita bisa milih klien kita, small kita, yang klien yang cocok sama kita dan kita yang cocok sama klien. Kalau kita nggak cocok sama klien, kita bisa kayak ada nih senior, tahu juga kan Bang Kates, adik Kartes. Tahu. Bang Kates itu kalau kliennya belum butuh, dia belum merasa butuh jasa gua nih, atau malah dia nggak cocok sama calon kliennya, prospekannya, jadi dia nggak terima gitu ya. Sama kalau kita bener-bener independen, kita bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita masuk ke perusahaan terus ada target, mau nggak mau kan kita nggak cocok sama klien, kan kita harus mempunyai target. Mau nggak mau tetap layanin ya. Iya, tetap layanin. Jadi salah satu yang jadi dorongan buat independen. Gimana? Jadi kuncinya di strong content ya. Iya, konten bukan strong kontennya, tapi kontinuitasnya sebenarnya, yaitu yang masih kontinuitas. Komitmen. Iya, gue tungguin nih posnya belum nambah nih. Gue sendiri masih gara-gara beberapa masalah sih di offline, jadinya ya ini mau nggak mau gue kayak gitu dulu. Sorry, ini pasang power bank. Oke, siap. Bro, Lanjut. Terus menurut lu siapa saja nih yang butuh jasa perencana keuangan? Kalau gue ngomong ya semua ya. Sebenarnya semua enggak. Gini, kalau butuh sebenarnya kita tanya, penasihat keuangan itu diposisikan sebagai apa? Sebagai mentor atau sebagai orang yang ngebantu kita menyelesaikan kasus, atau ya sebagai penasihat keuangan yang menjual produk. Yang menjual produk keuangan. Kalau gue ngomong, karena penasihat keuangan itu sebenarnya kalau semua orang butuh. Gue ngerti nih, gue pengen pensiun di umur sekian, gue punya kebutuhan kayak gini, atau juga gue pengen investasi tapi nggak ngerti kelas aset apa yang cocok buat gue, buat apa yang investasi yang aman yang kayak gimana nih, atau misalkan juga yang lain itu yang punya kasus, orang-orang yang punya misalkan kayak kredit, kelilit utang kredit card, ya kita bisa bantu. Kita punya tahu kesalahan. Sebenarnya penasihat keuangan itu 3 profesi digabung jadi satu loh. Itu apa aja tuh? pengacara, psikolog. Ya, karena dengerin ya. Iya. Teman analis. Ya analis keuangan juga. Nah, sedangkan kalau perencana keuangan itu kan kita bikin plan aja sebenarnya, bikin plan terus setelah itu mau dikasih ke klien nih, ini udah istilahnya kan comprehensive financial planning, misalkan ini laporan perencana keuangan yang komprehensif nih, buat ya, harus tabung segini. Tapi kalau klien dilepas, kebanyakan klien gua ya bang nggak dikontrol setiap harinya, dia nggak ikut, nggak terpenuhi tetepan, entah ya ada yang harusnya bisa nabung segini tapi gara-gara nggak dikontrol terus jadi bingung shopping, mumpung ada Harbolnas nih, belanja pada akhirnya. Berarti 4 dong bro, satu lagi ada nih, personal trainer. Iya.
Ih, personal trainer, ayo dong. Iya. Ini hemat-hemat, ayo dong ini gitu kan. Iya, mau nggak mau tetap harus kita kontrol. Pada akhirnya kalau memang kita mau di sisi sosialnya, nggak cuma di sisi komersilnya aja, ya kita dampingin klien buat sampai di tujuan keuangannya gitu. Bukan yang cuma nakut-nakutin doang nih loh biar. Wow, wow. Nggak. Oke bro, nah tadi kan banyak yang kredit utang, ada juga yang untuk investment. Boleh share nggak salah satu pengalaman yang paling bro nggak lupain selama handling klien? Sebenarnya pengalaman sederhana sih itu sih. Cuman sampai sekarang masih kayaknya dan sering gue ceritain juga ke teman-teman perpustakaan atau klien yang lain. Itu jadi ada seorang bapak nih. Bapak ini itu pegawai BUMN. Terus setiap bulan jangan sebut merek Kak. Siapa tuh? Gue udah sebut merek loh ya. Enggak. Enggak. Si bapak. Enggak bu, tenang aja bu. Jadi si bapak itu selalu sebagai kepala keluarga yang baik terbuka dengan istrinya, kasih slip gaji ke istrinya. Tapi ya, bapaknya masih muda sih, umur 30 sekian. 32, 33-an. Terus tapi beliau ini ngomong ke saya, tapi mas, saya ada pendapatan lain yang enggak saya kasih ke enggak saya kasih tahu ke istri kayak gitu. Jadi punya Alasannya? bisnisnya dropshipping gitu lah, dan cukup gede penghasilan. Dropshipping. Wah, pakai apa tuh? Shopee apa Bukalapak apa? Nggak boleh sebut merek katanya. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Terus alasannya gue guyonin kan, wah punya sugar daddy apa jangan-jangan enggak gitu. Wow. Enggak mas, ngaco mas enggak gitu. Ternyata spending habitnya istri sama suami sama si bapak klien saya klien gue itu beda ya. Jadi istrinya tuh udah diedukasi kalau ngirit gitu ya, bukan ngirit ya, bukan jangan jadi. Kalau istrinya tuh kalau ada barang merek fashion gitu ya, entah fashion, entah skincare, entah make up yang bermerek baru ada diskonan, beli nggak mikir ya. Sedangkan uang yang di si bapak ini ke istrinya itu yaudah bapaknya cuma ngurus hal-hal yang pasti keluar. Jadi kayak misalkan utang, cicilan, terus tabungan yang kayak yang jelas gitu, yang kayak misalkan mau nabung lainnya, karena sebelumnya juga si bapak ini kan ngomongnya pengen nabung buat anaknya, pengen di sekolah internasional, atau anaknya itu TK, pengennya di SD internasional. TK-nya aja tuh sebulan aja itu udah di Semarang nih, di kelas di Semarang itu 2,3 juta per bulan bayarannya. Buset. Lanjut di SD-nya ya juga mahal juga gitu, makanya pengen nabung yang lebih banyak, tapi istrinya nggak bisa dikontrol karena itu perbedaan kebiasaan pengeluaran juga bermasalah ya. Spending habit itu juga bermasalah, udah diedukasi akhirnya daripada berantem dia soal uang aja kok berantem, dia pikir kayak gitu kan, ya udahlah ngalahin. Istrinya itu soal tata kelola keuangan, investasi juga nggak ngerti sama sekali. Kalau terus saya ngomong kan, gue ngomong sama Pak, kalau ntar istri bapak ngomong lihat SPT-nya gimana, malah jadi masalah loh. Gue ngomong kayak gitu kan, SPT kan tetap semua kan ini. Ya masalah ntar mikir nanti lah mas, sekarang yang penting anak saya ntar bisa cukup buat masuk ke sekolahnya kayak gitu. Terus makanya gue ada ungkapan yang ngomong kalau sebelum nikah tuh harus diselesaikan dulu, harus dikomunikasikan dulu keterbukaan keuangan, spending habit dan lain-lain, itu juga benar gitu. Atau even pakai prenuptial agreement ya, pisah harta ya, beberapa ya. Bagusnya malah pakai prenup. Kalau dulu kan prenup kan cuma buat orang kaya dan non cewek ya, buat sama yang miskin gitu. Misalkan suami atau istrinya itu dari keluarga kaya, terus
calonnya itu dari keluarga miskin, karena untuk melindungi takutnya si miskin ini cuma mau dapetin uangnya dari si kaya, akhirnya bikin prenup biar melindungi bisa harta. Padahal nggak se apa ya, itu nggak sederhana sih, tapi ngomong nggak sesederhana itu. Prenup tuh bisa banyak yang bisa dibahas di situ. Makanya sekarang yang lebih modern ya zaman sekarang, zaman now gitu. Sekarang orang-orang yang nggak dari keluarga yang timpang secara ekonomi aja juga udah bagus. Justru kalau saya ngomong ke klien ya, kalau memang bapak atau ibu, mas mbak itu sayang, bener-bener cinta sama pasangannya, harus berani dituangkan di prenup. Karena sekarang orang janji di depan Tuhan, janji nikah di gereja, janji nikah ijab kabul gitu kan nyebut nama Tuhan tuh, janji di depan Tuhan loh ya. Betul. Itu Betul. nggak ditepatin. Tapi kalau janji di depan hukum, di depan notaris mungkin. Betul. Ya janji sama Tuhan ya iya, tapi janji harus dihargain juga. Saya ngomong kayak gitu. Gue bener juga sih mas, kan mikirnya. Jadi akhir episodenya gimana tuh? Jadi kepo saya. Kebetulan itu kan klien tahun yang 2019 lalu kan, belum ketemu lagi. Cuman waktu masih ngobrol-ngobrol cuman lah email gitu, ya istrinya masih belum ngerti, tapi istrinya udah mulai kan, kebetulan karena COVID mau nggak mau harus mode bertahan kan. Ya, blessing in disguise ya. Ternyata memang untuk merubah suatu kebiasaan yang sangat susah untuk dirubah itu butuh kejadian luar biasa untuk merubahnya. Buat si bapak ini, COVID itu buat bapak ini, COVID itu berkah buat sebenarnya buat si bapak. Akhirnya berhenti juga ya, belanja-belanjanya ya. Iya. Oke. Bro, ini kan judul siang ini kan profesi perencana keuangan apakah menjanjikan? Oke. Jadi menjanjikan atau enggak nih? Kalau ngomong menjanjikan, perencana keuangan itu sebenarnya sangat-sangat menjanjikan, karena pasarnya dia dulu. Sekarang orang udah mulai aware udah mulai terbuka nih pikirannya sama kebutuhan keuangan, karena mungkin sekarang penetrasi pasar modal udah makin jauh. Terus yang nomor 2, udah makin banyak orang kena investasi bodong. Jadi orang udah mulai sadar, terus juga mulai sadar ternyata inflasi atau pertambahan harga nilai-nilai dari produk-produk ya kesehatan, pendidikan itu makin tahun itu gede gitu. Orang ngomong nasi goreng aja tahun lalu harganya misalkan 15.000, tahun depannya udah 16.500 misalkan. Itu naiknya udah banyak loh. Kalau misalkan itu tahun nih, kalau misalkan ngomongin 5-10 tahun gimana? Pertumbuhan pendapatan kita sesuai nggak sama pertumbuhan harga nasi goreng di dekat rumah itu? Kan kayak gitu. Nah, betul. Tapi ya itu yang perlu digarisbawahi adalah kalau menjanjikan, tapi adanya potensi kalau kita nggak jemput bola, kita nggak kejar klien juga, kita nggak mengedukasi klien juga atau prospekan kita, gimana bisa memenuhi janji-janji yang menjanjikan itu tadi. Sebenarnya profesi apapun menjanjikan sebenarnya. Cuman kalau ngomongin perencanaan keuangan menjanjikan banget menurut saya. Karena kalau kita ngomongin di pusat-pusat negara, kota-kota keuangan nih, kayak di London atau di Hong Kong atau di New York, perencana keuangan tuh yang milih kliennya lu. Gua nggak mau kalau aset lu di bawah $1 juta misalkan. Gitu. Mereka filter sendiri ya? Iya, mereka nggak filter sendiri. Mereka pengennya hanya berklien misalkan. Ya udah, di Indonesia yang bisa kayak gitu mungkin bakal bisa ke sana juga arahnya. Udah beberapa film yang gua tahu udah kayak gitu soalnya. Cuman masih banyak ya, balik lagi tujuannya masuk ke perencanaan keuangan itu apa. Kalau cuma mau komersil ya bisa gitu, tapi juga kalau nggak di sisi sosialnya, nggak bantu ngasih value buat masyarakat luas, ya buat apa sebenarnya? Apa sih yang dicari? Gitu. Menjanjikan banget. Nggak percaya? Okay. Masuk dulu deh. Bro,
Bro, mic-nya bro, tolong bro, sini lagi, Oke, oke. soalnya putus-putus. Oke, oke. Oke. Nah, lanjut nih bro, berarti kan menjanjikan sudah menjawab. Jadi teman-teman nanti yang mau tahu perencana keuangan apa bisa kontak Indra Bayu Wijaya atau kontak saya juga bisa. Bro Indra, Gimana? komentarnya nih, kan banyak banget produk-produk keuangan yang keluar 2 tahun belakangan nih. Gue pengen tahu komentarnya untuk pinjol, tapi segmennya mahasiswa, Oke. terus aset kripto, sama crowdfunding. Nah, gimana bro komentarnya bro? Kalau buat gue ya bang, pinjaman online buat yang bentar gini, yang mau gue tanyain ke Bang Mario nih, kalau pinjaman online untuk segmen mahasiswa itu untuk kebutuhan pendidikan atau ya udah umum, komersial umum? Biasanya sih pendidikan, Iya. cuman faktanya seringkali message marketingnya disuruh beli laptop pakai cicilan, disuruh beli HP pakai cicilan tuh. Oke. Sebut-sebut terus tuh. Ntar ada yang ngesul lah, ada yang ngesul nggak ini? Enggak, kan nggak saya sebut nama. Oke. Cuma ya dia punya message marketingnya gitu. Gimana bro? Silakan. Sebenarnya kalau gue sendiri ya bang, untuk pinjaman online untuk segmen mahasiswa, secara fundamentalis, secara mendasar itu bagus karena di Indonesia itu pemerintah kan sampai sekarang masih godok nih pinjaman kayak di Amerika kan, pinjaman buat pendidikan kan. Student loan. Iya, student loan. Kemarin Bu Sri udah mulai godok, cuman sampai sekarang kan belum ada kejelasan, masih jadi wacana aja. Karena juga banyak yang para ahli ekonomi pun ngomong kalau misalkan itu dijadiin bener nggak buat bener-bener pendidikan, atau jangan-jangan cuma jadi lahan korupsi, atau dari masyarakatnya sendiri bukan buat bayar pendidikan tapi malah ya konsumtif kayak gitu. Sebenarnya value-nya, dasarnya itu bagus ya. Gue beberapa udah sempat lihat juga produk-produk dari yang memang mengkhususkan diri buat memberikan pendidikan. Jadi di beberapa perusahaan pinjaman online itu mereka nggak mau ngasih uang hard money, cash nggak mau, mereka maunya langsung bayar. Jadi harus menyertakan NIM dan lain-lain. Jadi mereka langsung bayar ke kampus. Nah itu kan bagus kayak gitu. Jadi memang benar-benar tepat guna gitu. Tapi ternyata juga nggak segampang itu buat ngajuin. Yaitu kalau ada kebutuhan ngajuin, memang benar-benar diajuin, terus filterisasinya susah. Tapi ya yang tadi yang dikasih contoh sama Bang Mario kan, marketing message-nya itu kok katanya buat pinjaman online buat pendidikan, buat mahasiswa, tapi kok malah barang-barang konsumtif gitu yang didorong. Ya pinjaman online yang umum sih sebenarnya itu pinjaman online komersial sebenarnya. Bukan khusus buat pendidikan. Yang itu menurut gua malah jadi nggak bagus gitu, karena gue handle klien nih, yang handle klien gue di Kalimantan gagal nikah karena calon suaminya itu kelilit pinjaman online, banyak sampai 12 pinjaman online. Utangnya yang awalnya itu sekitar 12 jutaan, sekarang udah berlipat-lipat jadi 30 sekian juta bang. Iya dong. Tahu sendiri karena kan memang update di industri fintech lending sendiri kan belum ada single identity buat credit ratingnya. Jadi kalau lu minjem di satu platform macet ya tinggal minjem lagi tempat platform sebelahnya. Betul. Sampai ya banyak sih yang ke kita juga curhat. Saya sudah minjem di lebih dari 20 platform. Buset, gimana mau ngerapinya? Karena kan Jatro OJK-nya 0,8% per hari. Iya. Bunganya gitu kan. Kalau sebulan udah 24% sendiri. Sebenarnya sih nggak masalah beli laptop, beli HP, asal dia bisa jadi pro e-sport gitu kan. atau selebgram gitu kan. Iya, menunjang pendapatannya dia juga. Mungkin gitu ya. Kalau ya itu makanya yang perlu dibenerin itu sebenarnya nggak masalah produk-produk keuangan mau dalam tanda petik menjebak apapun,
itu sebenarnya nggak masalah loh. Hmm. Tapi ya kita yang harus meningkatkan literasi keuangan kita sendiri sebenarnya. Kitanya, pasarnya, sebagai target pasarnya, jangan mau dalam tanda petik dibodohin gitu loh. Itu ya, makanya Ya karena modalnya kan cuma pakai KTP bro. Biasanya. benar KTP sekarang, makanya ada beberapa kasus pencurian identitas juga buat, ada loh, udah pernah denger belum yang KTP dicuri tiba-tiba didatengin si pemilik KTP ini, didatengin sama debt collector padahal dia nggak pernah ngajuin utang. Sama kayak gue juga. Gue bulan kemarin pernah kasus kan. Gue di WhatsApp. Ini KTP bapak bukan? Wah kurang ajar. Ada yang fotokopi bro. Gue nggak tahu ya. Ya ibaratnya kan kalau ngurus apa kan biasa kan fotokopi KTP. Iya. Kita kasih ke dia. Nah itu fotokopi KTP itu dipakai buat minjem ke pinjol. Ya. Wah itu jadi pelajaran gue sendiri dan gue bingungnya pinjol kok terima-terima aja cuma fotokopi gitu loh. Iya, makanya Gimana nggak tahu dia. pinjol sendiri pemerintah ini kayak gimana ya? Bukan ini kritik pemerintah dikit lah kalau karena regulasinya sendiri belum benar berpihak terhadap pasar, belum berpihak terhadap kita sebagai konsumen. Karena Debitur ya. iya, karena gini. Ya oke, Satgas OJK hampir tiap bulan itu ngerilis fintech pinjaman online yang nggak punya izin, tapi yang punya izin pun juga banyak yang bermasalah gitu. Maksudnya itu kan karena kalau ngomongin pinjaman online adalah rentenir online itu ya nggak salah sebenarnya 24% sebulan loh, gila nggak? minjem 10 juta belum kelar masalah udah ditimpukin 2,4 juta gitu. Iya. Cuma kan memang kompensasi bro, kompensasi dari manajemen resikonya. Iya. Gitu kan, karena emang modalnya cuma invoice atau itu yang usaha ya. Kalau usaha masih mending lah, ada penilaian kredit ratingnya. Cuma kalau untuk yang pribadi ini kan cuma KTP, foto diri gitu ya. Iya. Oke. Makanya. Itu pinjol mahasiswa. Kalau aset kripto gimana nih bro? Kalau aset kripto ya, gue salah satu yang dulu ikut rally-nya Bitcoin juga tahun 2016. Kan 2017 boom kan, 2017 kan bubble kan itu kan. Itu gue orang kebetulan karena dulunya gue agresif banget soal investasi, tapi semenjak mengalami kejadian gak enak itu, gue ngerti keagresifan gue, keserakahan gue itu membakar diri gue sendiri gitu. Akhirnya gue lebih defensif. Nah waktu Bitcoin itu gue masuk telat, masuknya telat, keluarnya kecepatan. Jadi masuknya gua 2016 udah kuartal 2 tuh. Terus gua out belum nyampe puncaknya lah ya. Belum nyampe bulan Oktober November kan puncaknya kan di Desember ke Januari itu. Desember 2016 ke Januari 2017. Setelah itu kan boom tuh. Nah, gua udah keluar duluan. Jadi ya seenggaknya gua nggak rugi lah. Tapi gini. Sebenarnya awal dari penciptaan aset kripto atau cryptocurrency sendiri itu tuh bagus kan, pinginnya bener-bener free market kan sebenarnya, nggak diatur sama pemerintah, karena kayak Cina kan semaunya sendiri tuh ngatur tingkat nilai mata uangnya, makanya sering geger. Nah tapi yang jadi masalah adalah pasar itu dimana sampai kapanpun nggak rasional. Dari tahun 1800 dulu tulip mania tuh sampai sekarang, dimana ada kemungkinan potensi untung orang pada ngejar. Akhirnya orang-orang yang nggak ngerti apa-apa, yang dalam tanda petik dimanfaatin sama orang-orang yang lebih ngerti. Kalau di bahasa keuangan tuh yang bisa jadi arbitras. Pernah dengar arbitras kan? Kita ngelakuin hal udah masuk duluan, itu kayak Soros tuh dulu bikin Inggris mau kocar-kacir dulu, ya dia udah masuk duluan. Terus gimana caranya peredaran itu dibatasin sama dia, peredaran uang dibatasin, cryptocurrency itu juga dibatasin sama dengan sistem yang dengan modal yang besar. Akhirnya orang-orang yang herding yang ikut-ikutan, yang tinggalnya kayaknya bakal cuan-cuan masuk, udah ketinggalan kereta, pulangnya keretanya udah nabrak tembok, dia nggak bisa keluar. Akhirnya yang orang-orang
Terus yang disalahin siapa? Yang disalahin cryptocurrency jelek nih, investasi itu penipuan doang. Padahal sebenarnya yang salah dirinya sendiri loh, bukan orang lain, bukan sistemnya. Itu. Karena itu mekanisme pasar lah ya. Iya, mekanisme pasar. Kalau kita bener-bener ya mekanisme pasar itu gampang banget dipahami gitu. Kalau barangnya dikit banyak yang pingin ya pasti naik gitu. Terus kalau orang udah harganya naik pasti jual. Terus kalau kita orang udah pada jual kita baru masuk ya Pak, gimana gitu kan. Nah di situ Salah lu sendiri lah ya. kalau ngomongin aset kripto sebenarnya bagus, cuman gue sendiri karena gue defensif ya, gue dulu udah ngerasain untungnya, tapi ya udah buat ngertian buat gue bisa cerita sama klien doang, sama gue salah satu yang nggak mendukung pasar yang benar-benar bebas, karena adanya pemerintah, adanya bank sentral, adanya kayak Kementerian Keuangan yang ngasih insentif dan regulator ya, ngasih regulasi tertentu kan sebagai buffer. Kalau ada apa-apa, yang diselamatkan kan sebenarnya ya kita itu. Tapi orang-orang yang punya mungkin yang antipati sama beberapa pihak, beberapa regulator mungkin mereka yang benar-benar dukung gitu. Yang mungkin juga antipati sama sistem keuangan yang ada sekarang. Makanya sekarang kan juga ada beberapa yang gue nggak mau sebut merek ya, nggak mau sebut nama orangnya juga, tapi orang ini aktif banget buat menjadi aktivis buat ini loh, kita geser ke mata uang yang dari zaman dulu tahu gua. tapi dalam bentuk kripto gitu kan ya, ngerti kan? Iya, gue nggak masuk ntar jadi panjang. Iya. Nah, jadi ada hubungannya sama crowdfunding nggak? Karena gue pengen nanya juga pendapat lu tentang crowdfunding nih. Gimana bro kalau crowdfunding? Equity crowdfunding ya yang apa? Kripto tadi udah cukup inilah ya, menjawab lah ya. Kalau statement gue sebenarnya nggak begitu dukung sih sebenarnya. Merekomendasikan. Iya, nggak begitu merekomendasikan karena itu investasinya yang jelas-jelas aja gitu. Kalau misalkan pergantian regulasi terus uang kita jadi mogok di sana, kita nggak bisa ambil, mau gimana? Siapa yang salah? Kita sendiri, bukan orang lain. Jadi gue nggak menyarankan pinjaman online tadi pun, kalau untuk kegunaan konsumsi gue nggak menyarankan, tapi kalau pendidikan gue saran bagus lah itu. Tapi kalau yang kripto ini gue bener-bener 9/1 nggak gue saranin. Terus kalau ngomongin crowdfunding lah, kita sebagai pebisnis, crowdfunding itu sebenarnya bagus. Dan kita juga sebagai yang pemberi hutang pun, kita mau investasi juga bagus. Beberapa platform yang crowdfunding itu memang kayak ngasih agunan juga kan soalnya kan. Nah itu yang kita cari, jangan yang antah berantah kayak pinjaman online yang kalau peer-to-peer lending gue jujur nggak begitu mendukung sih, karena banyak banget kasus yang nggak terselesaikan. Uangnya hilang dan default, uangnya hilang, dan yang utang pun ya kelit sendiri sama utang-utangnya gitu. Itu betul, karena memang kan di POJK kan platform nggak dikasih kewajiban untuk balikin uangnya. Iya, benar. Cuma memang ada beberapa platform gue akuin sih, dia collectionnya bagus sih. Beberapa platform gitu. Saya nggak mau sebut nama di sini nanti, soalnya saya belum di endorse sama dia. Tapi gue salah satu investor ya, lendernya maksudnya, bukan investor. Oke. Bro, kalau masa pandemi ini gimana bro? Ada tips perencana keuangannya nggak? Perencanaan keuangan itu jangan dibikin sulit sih sebenarnya. Orang zaman dulu pun, orang tua kita, kebetulan orang tua saya mungkin belum lebih muda daripada orang tuanya Bang Mario ya. Tapi itu aja, orang-orang yang lahiran tahun 60 belum kenal yang namanya CFP, CFA, mereka bisa bertahan gitu. Tapi karena mereka sendiri udah ngerti, literasi keuangannya udah tinggi waktu itu, mereka ngerti kalau misalkan mau sukses ya bertahan, ya nabung gitu.
Ya, kontrol diri lah ya kontrol bahasanya ya. diri gitu. Orang zaman dulu tuh kayak gitu, gak ada perencana keuangan kan. Kemarin sampai geger tuh, perencana keuangan tuh apa sih, itu cuma tipu-tipu doang atau iya. Orang tua saya punya anak 7, bisa petani doang bisa nyekolahin sampai S2. Ya bisa, karena kan zaman dulu nggak ada media sosial yang nih lo gue punya gini nih, gue punya gitu. Orang zaman dulu tuh orang berlomba-lomba buat prihatin. Nah sekarang orang berlomba-lomba buat show off gitu. Kalau misalkan kita paling punya, mentok gini bro, kalau orang dulu paling mentok kalau lebaran tuh dikeluarin semua tuh. paling mentok Iya. gitu, Natalan, Lebaran gitu kan paling mentok gitu kan, Iya, medianya gitu kan. iya lah Kalau makanya sekarang kan sosial media. benar. Makanya kalau misalkan kita ngomongin perencanaan keuangan di masa pandemi, ya udah kembali bertahan dulu. Karena kita belum tahu ujungnya kapan. Kita belum tahu Betul. ujungnya kapan soalnya. Ini Siap. new normal itu sebenarnya nggak new normal loh. Ini gua ngomong itu abnormal, kalau nggak atau normal. Abnormal. Makanya banyak yang mau janji ketemu sama gue bilang janji ketemunya tahun depan aja ya. Iya. Zoom aja, gelap aja Iya, gitu ya. makanya. Berarti sekarang Bang Mario di mana nih? Di Jakarta masih sering ke kantor nggak? Nggak pernah, udah belum ke kantor. Nggak pernah. Nggak Iya. pernah. Dari Maret udah nggak mau ke kantor gue. New normal itu Bahaya. yang bisa kontrol cuma Udah kita sendiri. kelar nyonya. Udah kelar nyonya. Belum, kelar masih baru nyonya. lagi. Belum. Oh, gue kira disuruh bayar. lagi cek bro, lagi cek Iya, kandungan lagi apa cek apa? Oh, Enggak, belum. oh belum. Oh belum. Lu udah nikah belum sih? Belum. Udah. Belum. Oh belum. Gue kira ke dokter gitu kan. Nah, Belum. gue nggak tahu. Kapan nikahnya? Ya doain aja secepatnya ya. Semoga tahun depan Iya. lah mungkin. Nah, boleh. Biar gue main-main ke Semarang gitu kan. Iya, siap. Nah, kalau gua Bro, gimana? tadi bertahan boleh dilanjutkan? Ya, bertahan. Jadi ya udah, yang misalkan kebetulan kita salah satu orang yang nggak kena layoff gitu, misalkan ya kita nggak kena perampingan perusahaan, tapi bonusnya dikurang-kurangin, ya kita masa mau hidupnya tetap sama sebelum bonusnya dikurangin gitu. Apalagi kalau kita kena layoff, kita kena perampingan perusahaan, kita kena PHK. Sekarang gue sendiri jujur buat teman-teman yang ngalamin layoff tapi tanpa dana darurat sama sekali, itu juga ya gimana, memang keterbatasan opsi dari pemerintah pun juga belum bisa ngasih jalan keluar. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mungkin balik lagi, kita kalau mau ya harus bertahan dan mau nggak mau tetap mencari celah. Ya sekarang banyak opsi kok, ada beberapa industri yang tetap bertahan dan bertumbuh walaupun kemarin terpojok itu gitu ekonomi. Ya kita untuk orang-orang yang udah mulai duluan di jualan online itu, mereka nggak begitu kena loh. Teman-teman klien yang memang bisnisnya itu dropshipping, punya toko online, itu mereka hampir nggak ngaruh loh. Padahal mereka jualannya ya jualan baju. Ya, sebenarnya kan aneh kan sebenarnya. Yang ini adalah salah satu keanehan menurut gue. Karena katanya orang susah, tapi kan masih pada bisa beli baju, beli beberapa barang. Karena mungkin geser kali ya. Iya. Geser, dia punya behavior spendingnya geser. Iya. Nah, kebetulan juga kakak gue kan salah satu yang kerja di kayak penyedia belanjaan online, bahan baku makanan dan makanan jadi online gitu. Pendapatannya malah naik 400% loh kemarin tiap bulan tuh, selama 3 bulan. Berarti kan ya masih ada peluang sebenarnya, cuman kita karena mungkin sudah ngerasa terpojok, karena ya mana ada sih orang yang dipecat terus jadi nggak ngerasa terpojok, kan aneh kan. Kalau gue biasa aja, kalau dipecat kan nggak ada, makanya jadi terbatas
melihat pilihannya itu jadi terbatas. Padahal kalau kita diem dulu, tenang, nah itu ketenangan itu kan butuh underlying asetnya nih. Buat tenang gimana? Dana darurat. Mau nggak mau sekarang Tuh. yang sekarang jadi pergeseran buat orang-orang adalah ya orang umum, ya pebisnis. Dana darurat itu sangat-sangat penting. Kalau nggak ngalamin COVID, mungkin orang masih menyepelekan dana darurat. Betul. Iya kan? Karena memang ada yang belum kepikiran juga kali ya, gajinya numpang lewat doang selama ini kan. Nah, Gitu. itu. Jadi dana darurat harus mulai dipikirkan Nomor satu dari itu. sekarang. Itu prioritas Karena pertama. kan hari ini kan gajian soalnya. Jadi teman-teman yang gajian bisa nonton tayangan ini. Tanggal 25 ya benar ya. Bro Indra, Ya, gimana? terakhir nih, pendapatnya tentang finansialku. Ya sih. Oke. Finansialku dan CEO-nya, Koh Melvin, terus CMO-nya, Bang Mario adalah orang-orang yang buat gua sendiri pribadi itu orang-orang yang luar biasa. Puji Tuhan, amin. Karena satu, Tolong dipantau terus kita. karena ya tadi yang gua sampaikan, orang masuk ke industri financial planning itu ya mungkin ada beberapa yang benar-benar mikir komersilnya aja. Tapi gua ngomong finansialku adalah salah satu firma perencanaan keuangan yang nggak hanya ngemikirin komersilnya tapi lebih ke sosialnya, kasih value ke masyarakat luas. Ya bisa dilihat dari keterjangkauan produk-produknya juga gitu dan minim gimmick. Ya kan Bang? Gitu, yang memang benar-benar ngasih value gitu tanpa harus bikin apa ya masyarakat resah itu sih yang karena Tuh. ya oke, ngasih solusi tapi kalau bikin masyarakat resah dulu jadi gimana gitu gue ngerasa gitu orang Ya. masyarakat belum keresahannya udah resah sendiri gitu kan. Ya, mungkin nggak tahu sih. Gue sebagai CMO ya mungkin bisa memahami lah. Karena lu bisa lihat lah politik mainnya juga domainnya itu gitu. Iya. Jadi beda industri tapi pendekatannya ke market kita ya menurut gua sama. Cuma gua nggak bisa lakuin itu sih. Karena emang gua percaya mungkin orang banyak bilang gua low key gitu. Karena emang ya kita nggak mau ngikut arus sih bahasanya. Maksudnya rame apa ya kita mending kita bener spread positivity terus kasih tahu secara gamblang ya tanpa harus itu gitu. Thank you. Waduh, thumbs up for finansialku. Terima kasih Bu. Ini boleh Pak Indra boleh connect nih sama yang punya akun bukan saya nih. Waduh, boleh. Oke. Halo. Tadi ada komen juga dari Mbak Anda yang soal itu customer financing. Sebenarnya sih mereka memang bergeraknya di mahasiswa Mbak Anda. Cuma memang mungkin yang di pembiayaan universitasnya sedikit, peminatnya dia nggak mau buat nambahin aset gitu. Mau nambahin aset jadi dibikinlah produk-produk pinjaman, HP, pinjaman, laptop gitu kan. Karena mungkin nggak semuanya kan butuh juga kan buat pendidikan. Tapi mau nggak mau udah masuk pasarnya mungkin daripada nambah aset atau gimana gitu. Ya, kalau main ke Semarang boleh nih. Boleh. Bisa hubungin Mas Indra Bayu Wijaya. Perencanaan keuangan paling hype lah pokoknya. Nah, Amin.